Hingga awal tahun 2024, industri fintech lending terus mencatatkan kenaikan penyaluran pinjaman sebagai sinyal positif industri ini. Selain adanya peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan, kinerja Apik juga tercatat dari tingginya pengguna aktif platform dan tingkat kepuasan nasabah. Lantas, bagaimana peran industri fintech lending telah menjadi penggerak utama dalam inklusi keuangan ke depannya agar bisa terus memberikan akses ke layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat. Kita akan mengulas bersama para pembicara yang sudah hadir langsung di sini. Pertama ada CEO 360 Kredi, Kusar Yansyah. Lalu ada founder and CEO Grup Alami Dimajani, CEO Restock Tiar Karbala, serta founder and CEO Privi Marshall Pribadi. Bapak-bapak, apa kabar? Baik. Oke, sudah siap ya? Kita langsung saja akan mulai. Yang pertama mungkin saya akan tanya ke Pak Kus terlebih dahulu. Kalau kita melihat kinerja dari P2P lending selama 5 tahun terakhir ini, seperti apa minat masyarakat terhadap pembiayaan, baik itu konsumtif dan juga produktif? Iya, Aneke. Jadi sejarah dari adanya industri fintech lending ini kan karena ada spirit yang besar untuk melayani segmen masyarakat, apakah itu personal maupun UMKM yang unbankable, yang belum bisa terlayani oleh perbankan, apakah itu karena catatan keuangannya atau sejarah keuangannya yang belum memenuhi, apakah terkait dengan agunan yang belum tersedia. Nah, hadirnya fintech lending ini adalah untuk memberikan demokratisasi kepada masyarakat kebanyakan dan juga usaha mikro, ultra mikro agar dapat tetap punya akses terhadap pendanaan alternatif dari fintech lending ini. Nah, dengan itu maka kemudian segmen ini ternyata sangat besar. Jadi masyarakat Indonesia dengan yang unbankable itu sangat besar. Inilah yang kemudian menjadi pendorong kalau berdasarkan catatan kita, pertumbuhan industri ini konsisten tumbuh sampai sekarang dan tumbuhnya itu masih di atas pertumbuhan kredit nasional. Ya karena tadi ada dua ya, demand-nya sangat tinggi dan kami bersyukur bahwa pemerintah OJK menghadirkan industri ini tahun 2016 sehingga masyarakat kita yang unbankable itu sekarang memiliki akses pendanaan alternatif dengan tipikal bahwa industri ini melayani masyarakat ataupun usaha ultra mikro dengan mengandalkan teknologi dan menggunakan data-data alternatif yang tersebar digunakan sebagai bahan kami untuk melakukan prediksi, untuk melakukan analisa sehingga profil masyarakat yang unbankable yang dianggap resiko tinggi, tetap kami bisa lakukan profiling dan melakukan prediksi. Aneke. Baik, menarik sekali Pak Kus. Saya akan coba bergeser ke Alami. Apakah juga mengalami hal yang sama dengan tadi yang disampaikan Pak Kus? Ya, alhamdulillah kita juga melihat minat itu juga sangat tinggi ya, baik dari borrower atau kita sebut beneficiary maupun dari fundernya sendiri gitu. Jadi retail funders kita itu alhamdulillah dari tahun ke tahun selalu meningkat dan juga sangat sticky. Dan dengan banyaknya generasi muda yang baru ya, young generation, itu mereka juga lebih literate dari sisi mengerti perbedaannya apa sih antara peer-to-peer lending yang konvensional maupun syariah dan juga institusi keuangan lainnya. Dan itu lebih mudah di-share informasinya dari sosial media, KOL, dan lain sebagainya. Jadi dari Alami sendiri kami bullish bahwa industri ini insya Allah bakal tetap bergerak secara berkesinambungan ke depannya. Baik, terima kasih Pak Dima. Berikutnya saya akan bergeser lagi ke Pak Tiar selaku salah satu P2P lending dari sektor produktif ya. Betul. Pak Tiar, Restock seperti apa pengalamannya? Apakah sejalan juga? Betul, jadi kalau di Restock kebetulan banyak dari portofolio kami itu kan kami banyak mendanai UKM yang kebetulan memang banyak bermain di fashion retail, terutama kreatif retail. Jadi kami cukup berpengalaman dari 2019 mendanai beberapa brand lokal yang cukup terkenal yang akhirnya berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi kita ngelihat bahwa pada saat pandemi itu awalnya kami berpikir bahwa kayaknya ini kredit bakal sedikit terganggu nih. Ternyata di tempat kita itu malah dengan adanya pandemi kredit itu tetap grow. Jadi kita melihat bahwa di industri ini
semakin mudah untuk menarik kredit, semakin mudah untuk melakukan transaksi, untuk mengirim barang. Artinya sektor pembiayaan yang kami lakukan itu sangat terbantu dengan adanya perbaikan infrastruktur di mana-mana. Kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya saya akan langsung ke Pak Marshall. Pak Marshall, kita sudah dengar ya tadi disampaikan Pak Tiar juga, ketika pandemi saja pertumbuhannya ternyata masih cukup baik begitu. Apakah Privy juga melihat pangsa pasar yang cukup besar di sini? Oh iya, besar sekali. Dan memang ini peluang di mana produk Privy sebagai identitas digital dan tanda tangan digital yang tersertifikasi itu bisa memberikan impact yang maksimal. Kenapa? Karena fintech ini kan mengisi gap pinjaman yang diperlukan oleh masyarakat, oleh UMKM gitu ya. Dan tetapi kan fintech ini berbeda dengan bank, memang tidak punya cabang-cabang di mana-mana dan juga tidak punya agen-agen begitu banyak seperti beberapa bank yang menggunakan sistem agen. Nah, di sini pure menggunakan teknologi. Nah, disitulah satu, bagaimana memastikan identitas pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman tanpa perlu tatap muka dengan agen, tanpa perlu harus datang ke cabang bank. Misalkan, disitulah Privy melakukan verifikasi identitas calon pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman ke database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana kami selaku penyelenggara sertifikasi elektronik memang wajib melakukan verifikasi identitas tersebut sebelum menerbitkan data pembuatan tanda tangan elektronik. Itu satu. Kedua, nggak mungkin juga fintech ini kemudian tetap, perjanjian kreditnya pakai kertas, pakai pen. Ya, nanti ada di Merauke, ada di Aceh, gimana gitu. Tetapi juga kita harus memastikan bahwa kekuatan pembuktian perjanjian kreditnya ini yang dilakukan melalui platform peer-to-peer lending ini juga memiliki kekuatan pembuktian yang sama kuatnya minimal dengan tanda tangan basah di kertas. Di mana itu tidak bisa di-achieve hanya dengan menggoreskan gambar tanda tangan kita yang tadinya pakai pen di kertas jadi kering permanen, kemudian sekarang pakai jari aja di tablet, atau apalagi hanya klik centang I agree. Kenapa? Karena orang dengan mudah menyangkal. Yang mulia Pak Hakim, saya seumur hidup tanda tangan ribuan kali. Orang nemu satu gambar tanda tangan saya, di scan crop, tempel, dibilang saya setuju kredit seperti ini, padahal enggak. Nah, jadi Privy punya teknologi yang memastikan tanda tangan tidak dapat disangkal, meskipun purely digital. Wah, menarik sekali ya Pak Marshall. Ternyata memang bekerja sama dengan Dukcapil seperti itu ya untuk bisa menjamin keamanan data ini. Dan memang kita akui sudah banyak regulasi yang mengatur industri fintech lending yang ada saat ini. Kita bisa lihat ada berbagai undang-undang hingga sertifikasi, mulai dari aturan OJK, lalu juga dari Kementerian Kominfo. Kita lihat juga ada undang-undang, bahkan ya dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 begitu. Ada pedoman perilaku juga. Jadi sebenarnya ini tuh sudah sangat mendukung sekali untuk bisa tercipta ekosistem P2P lending yang bisa lebih merangkul lebih banyak lagi masyarakat begitu. Kalau tanggapan dari Paku seperti apa dengan adanya banyak dukungan dari regulator ini? Ya, kalau kami melihat dari 360 Credit ya, kami memberikan solusi dana talangan kepada personal ya. Apakah itu untuk digunakan berbagai keperluan, termasuk apakah itu untuk keperluan modal usaha maupun untuk keperluan rumah tangga dan lain-lain. Nah, sukses dari kami, sukses dari industri ini dan 360 ini memang salah satu adalah karena kuatnya regulasi yang sudah mengatur kita. Kita mempunyai legal clarity untuk beroperasi. Dan itulah yang menjadikan tumbuhnya kepercayaan, apakah itu dari pengguna, borrower, maupun juga dari sisi lender. Ya. Nah, terkait dengan operasional kami, ini kesuksesan ini tidak berdiri sendiri karena juga dibantu oleh ekosistem pendukung. Salah satunya tadi tanda tangan digital. Kami juga sangat dibantu dengan hadirnya credit scoring ya. Itu sangat membantu kami memberikan juga termasuk dalam teknologi EQYC. Sehingga kita juga punya kekuatan dalam melakukan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, walaupun kami tanpa ada cabang. Kantornya hanya di Jakarta, tapi bisa melayani masyarakat dari ujung ke ujung, gitu Anike.
Baik, kita kembali lagi ke Pak Marshall. Kalau untuk fitur keamanannya sendiri, Pak Marshall, apa yang digunakan Privy? Ya, jadi seluruh data pembuatan tanda tangan elektronik, istilah teknisnya private key, itu namanya itu di-generate di military grade hardware security module. Itu pun untuk mengaksesnya itu butuh 4 dari 7 komisaris dan direksi Privy itu untuk rearrange key baru gitu ya. Data center kita juga sangat aman, bukan saja di data center tier 4, tetapi kita juga punya satu ruangan khusus yang terpisah dari tenan lain. Nah, Privy ini juga certified selain ISO 27001 mengenai manajemen keamanan sistem informasi. Nah, kami juga certified ISO 27701 di mana itu adalah the closest official compliance to EU GDPR. Jadi undang-undang pelindungan data pribadinya Uni Eropa. Jadi kami sudah certified seluruh praktik kami dalam menghandle data pribadi itu sudah comply dengan undang-undang pelindungan data pribadi. Kemudian kami juga berinduk ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan diaudit berkala setiap tahun. Dan juga kami certified Web Trust for CA, itu adalah standar bisnis penyelenggara sertifikasi elektronik global dan itu juga diaudit berkala setiap tahun. Baik, saya akan beri lagi ke Pak Dima. Kalau tadi mendengar yang disampaikan oleh Pak Marshall dengan fitur keamanan yang cukup canggih ini, Alami sendiri menilai seperti apa sih fitur keamanan ini memegang role yang sangat penting untuk perusahaan secara keseluruhan? Ya, ini faktor yang sangat penting. Tentunya kita sebagai institusi lembaga keuangan dengan teknologi apalagi itu kita perlu punya trust dari masyarakat. Apalagi kita banyak dari P2P either itu meminjamkan ke individu atau menerima pendanaan crowdfunding ya dari individu juga. Jadi faktor trust ini juga sangat penting. Beda dengan bank yang sudah puluhan tahun lamanya berdiri dan sudah teruji, industri ini relatif baru. Jadi trust itu sangat penting dan security itu juga komponen yang sangat penting. Karena itu sesuai juga dengan peraturan OJK, kita juga mempunyai sertifikasi ISO 27001 juga dan juga tadi Pak Kus juga sempat bicara kita bekerja sama dengan ekosistem digital yang mana jadi perlindungan konsumen keamanannya itu sebenarnya berlapis-lapis, berlayer-layer dan itu kita pastikan sehingga pengalamannya itu smooth dan dari sisi user experience pada waktu menerima pembiayaan dan mengembalikan maupun itu yang memberikan pendanaan dan mendapatkan uangnya balik. Dan smooth user experience ini yang akan menciptakan network effect ke teman-temannya, ke keluarganya, ke komunitasnya sehingga industri ini makin dapat dipercaya dan mendapatkan validitas dari masyarakat. Tentunya ini interest juga dari OJK untuk menumbuhkan inklusi keuangan dan juga kebutuhan masyarakat yang belum dapat dilayani oleh perbankan pada umumnya. Baik, kita beri lagi ke Pak Tiar. Pak Tiar, kalau di industri kreatif sendiri pengalamannya seperti apa dengan fitur keamanan yang memang ternyata ini penting sekali? Oke, sebetulnya kalau kita melihat challenge dari industri yang kami hadapi ini sebenarnya lebih kepada betapa scattered-nya data-data di lapangan, Mbak. Jadi kita ngelihat bahwa kami kan menganalisa banyak data, laporan keuangan sendiri kan ada income statement, balance sheet, ada cash flow statement dan kawan-kawan. Itu yang pertama. Yang kedua ada mutasi rekening. Jadi pada intinya kami banyak menganalisa data-data yang confidential, yang sangat penting, yang memang data-data ini menjadi basis analisa yang kami lakukan dan output yang akan kami hasilkan adalah yes or no. Apakah pembiayaan ini, apakah UMKM ini atau usaha ini layak kami berikan pendanaan atau enggak gitu. Maka dari itu menurut saya dengan adanya dukungan dari ekosistem partner, tadi Pak Kus sudah menyampaikan, Pak Marshall juga sudah menyampaikan, ini memang sangat krusial buat proses analisa dan underwriting yang kami lakukan secara internal. Karena gimana pun juga fintech lending ini kan adalah lembaga jasa keuangan yang memang diatur oleh otoritas jasa keuangan. Maka dari itu kami sadar bahwa OJK sendiri kan Mbak ingin mengembangkan sebuah framework yang mereka sebut sebagai GRC, Governance, Risk and Compliance. Jadi tata kelola perusahaannya harus baik, mitigasi resikonya harus baik dan
compliance-nya, kepatuhan terhadap peraturan juga memang sangat-sangat penting sekali buat platform seperti kami ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, langsung saja kita kembali lagi ke Pak Marshall. Pak Marshall, tadi kita sudah mendengar yang disampaikan mulai dari Pak Kus, lalu juga dari Pak Dima dan juga dari Pak Tiar begitu. Secara general memang mungkin untuk keamanan ini dibutuhkan oleh kita bersama begitu. Tapi ternyata setiap P2P lending ini punya spesifikasi tertentu untuk keamanannya. Apa yang bisa ditawarkan Privy? Ya, jadi gini, salah satu isu keamanan terbesar ini kan bicara penggunaan data pribadi yang oleh pihak yang tidak berhak, alias identity theft lah, pencurian identitas. Di mana saya menggunakan NIK seseorang, atau kemudian saya menggunakan foto seseorang dari sosial media, saya cetak jadi topeng, kemudian saya seolah-olah mengajukan pinjaman atas nama orang tersebut misalnya. Nah, dengan semakin besar penetrasi penggunaan Privy, makin banyak masyarakat yang punya Privy ID, dan makin banyak peer-to-peer lending yang sudah terkonek ke Privy, di situ kita bisa melakukan notifikasi terhadap seorang pengguna Privy, barusan di platform peer-to-peer A, ada yang menggunakan NIK Anda untuk mengajukan pinjaman. Misalkan, apakah betul ini Anda? Ada yang menggunakan foto wajah Anda, apakah ini betul Anda? Kalau dia jawab tidak, kan juga bisa live dari API, bisa kita notifikasi kembali ke peer-to-peer lendingnya bahwa ini jangan diproses, karena orangnya bilang bukan dia nih, si pemegang identitas digital Privy ID sekian ini yang sedang mengajukan pinjaman di tempat Anda. Ini hal yang sangat krusial. Yang kedua juga, semakin banyak masyarakat dan bisnis UMKM itu menggunakan tanda tangan digital pada transaksinya, katakanlah ketika menerbitkan purchase order, invoice, tagihan, menandatangani kontrak, dia dapat proyek lah segala macam. Nah, untuk ini kemudian nanti mau diajukan pinjaman produktif, kan tadi seperti Mas Tiar misalkan bilang selama ini dianalisa, neraca, profit loss statement. Pertanyaannya kan, betul gak sih catatan keuangan ini gitu? Butuh waktu banyak kalau menelusuri, Anda beneran vendornya perusahaan besar ini gak sih? Tapi kalau perusahaan besar ini dengan UMKM tersebut menandatangani kontraknya, purchase ordernya dengan Privy, dengan tanda tangan digital, maka peer-to-peer lending nggak usah takut lagi. Ini memang betul proyek datang dari perusahaan besar ini, Anda mau dananya apa tidak, keputusannya bisa jauh lebih cepat. Baik, Privy sendiri melihat tantangannya sebesar apa untuk bisa menjaga keamanan dari P2P lending ini? Ya, memang kalau tantangan sih besar sekali ya, karena di sini kan ada aspek bukan saja orang semata-mata ingin meretas sistem keamanan ya karena hobi misalnya hacking atau apa, atau mendapatkan data pribadi tertentu saja, tapi kan motif ekonominya juga besar di peer-to-peer lending ini untuk mendapatkan pinjaman atas nama orang lain, nanti nggak usah bayar dan sebagainya. Nah, jadi memang serangan-serangan itu justru terjadi setiap hari. Dan di situ juga Privy tidak bisa statis dalam menerapkan algoritma untuk liveness detection misalnya. Memastikan bahwa yang ada di hadapan kamera itu memang manusia betulan. Karena teknologi AI juga semakin canggih. Ya, disitulah peran Privy karena memang itu adalah bidang usaha kami. Menjaga keamanan baik tadi, identitas, kemudian keutuhan, integriti isi dokumen, memastikan kontrak itu nggak diedit-edit, mulai dari bunganya 0,2 diedit jadi 0,5 misalkan gitu kan. Itu dengan teknologi hashing, enkripsi dan sebagainya, itu juga enkripsinya harus dari waktu ke waktu ditingkatkan, diubah algoritmanya sehingga semakin kuat quantum computing dan sebagainya juga kami harus bersiap. Jadi ya ini memang bukan suatu hal yang mudah, tapi ya memang ikhtiar kami untuk berbisnis di bidang ini ya itu harus kami lakukan. Terakhir, kami selaku penyelenggara sertifikasi elektronik memang diatur oleh undang-undang. Kami memberikan nilai jaminan kalau sampai sertifikat elektronik itu ternyata breach. Ada seseorang, bukan dia, tetapi bisa menandatangani kontrak dengan hal tersebut karena kami lalai dalam prosedur kami untuk memverifikasi identitas si calon pemegang sertifikat elektronik, itu kami harus ganti tuh, ada nilai jaminannya.